Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tahu tempat macam apa ini? Dan kalian begitu saja masuk. Ini adalah pameran perhiasan. Grup Su. Aku datang untuk pameran perhiasan. Mau ke pameran, harus punya minimal kekayaan bersih 50 yuan. Dan pakaian Anda harus sesuai. Anda, yang mana dari syarat ini yang Anda penuhi? Apakah ini bisa diterima sekarang? Seolah Anda punya kekayaan bersih 50 yuan. Jika tidak, maka segera keluar. Jangan buang waktu saya. Menurutku kaulah yang seharusnya pergi. Dia dari keluarga Chu kita. Tamu terhormat yang diundang. Anda adalah tamu Nona Chu. Itu kelalaian saya. Silakan masuk. Ini teman lama yang palsukan uang kan? Pura-pura jadi bos kaya di mana-mana. Apa? Kamu sudah dibebaskan. Aku tidak peduli metode. Keji apa yang kau pakai untuk lolos hukum. Tapi, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Apa? Mau cari tempat lain buat pura-pura jadi bos kaya? Bagaimana aku bisa memiliki teman sekelas lama yang memalukan? Kamu. Cincinku hilang. Itu adalah cincin berlian besar. Seharga 2 yuan. Apa kamu si miskin ini mencurinya? Barusan di sisiku. Tidak ada siapa-siapa selain kamu. Aku. Itu dia. Ini tidak ada hubungannya denganku. Baru saja cincin itu ada di tangan Nona Hei. Hanya kamu yang menyentuhnya. Kamulah yang mencurinya. Masih tidak mengakuinya. Keributan apa ini? Tuan muda Xiang, biar ku beritahu. Dia baru saja mencuri cincin berlianku. Sebuah cincin berlian besar seharga 2 yuan. Chen Sheng, apa yang kau lakukan di sini? Hebat, terakhir kali kau hanya membuat masalah di pesta ulang tahun Ning Ning. Dan hari ini kau akan mengganggu pameran perhiasan oleh pamanku. Kau punya nyali juga. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian semua di sini menuduh orang yang tidak bersalah. Kalian yang buat masalah kan? Apakah kau melakukannya atau tidak? Kata-katamu saja tidak cukup. Kemari dan biarkan aku menggeledahmu. Dengan hak apa? Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Kau akan tahu setelah kami menggeledahmu. Teruslah keras kepala. Bukankah kau bilang kau tidak mencurinya? Ada pencuri perhiasan di sini. Tangkap dia. Cepat. Berani melakukan ini di wilayah keluarga Su. Ini benar-benar berani. Pencuri seperti ini, biarkan dia membusuk di penjara. Jiang Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Xiang adalah tamu undanganku. Ning Ning, mengapa kau memihak dia? Pencuri sepertinya sama sekali tidak berharga. Aku tidak mencuri. Tertangkap basah. Beraninya kau membantah. Dasar orang miskin. Datang ke tempat kelas atas ini, seperti tikus masuk lumbung padi. Sulit untuk tidak mencuri. Qin Xiang bukan orang seperti itu. Kalau dia mau dia beli sendiri. Bagaimana mungkin dia mencuri? Membelinya sendiri. Mampukah dia? Ning Ning, kau terlalu naif. Bagaimana kau bisa percaya omong kosongnya? Tepat sekali. Aku tidak tahu. Mantra macam apa yang dia gunakan padamu. Chuning, jika kamu bertindak seperti ini, Tuan muda yang akan patah hati. Hari ini, aku harus membuang orang tidak berguna ini kembali ke tempat sampah. Mana keamanan? Keamanan. Beraninya kamu. Mari kita lihat siapa berani membuat masalah di sini. Singkirkan orang tidak berguna pencuri ini. Dari sini, Tuan muda Shang, dia dibawa masuk oleh Nona Chu. Ini, bukankah itu tidak pantas? Bagus sekali. Jadi kau mengandalkan Ning Ning untuk menyelinap masuk. Tidak heran. Setiap perhiasan di sini, kau tak bisa beli walau kerja keras 20 tahun, tanpa makan atau minum. Tidak heran kau akan mencuri. Sesuatu yang bernilai 2 yuan. Dan kau masih perlu mencurinya. Dia mulai menyombongkan diri di depan umum lagi. Tidakkah kau malu? Jika kau mampu membelinya, maka aku akan menganggapmu tidak mencuri. Baiklah, apakah dia mampu atau tidak? Kita akan tahu setelah kita memeriksa asetnya. Dasar orang miskin. Su Sheng, wakil ketua grup Su. Kau benar-benar membuat khawatir. Wakil ketua grup Su. Sekarang kau dalam masalah. Paman, aku sudah menyuruhmu mengusir si tidak berguna ini. Mengapa kamu memeriksa asetnya? Itu berarti kita harus memeriksa rekaman pengawas. Apakah Anda ingin memeriksa rekaman pengawas? Periksa asetnya. Asetnya harus diperiksa. Tua, silakan ikut saya ke ruang tunggu. Itu tidak bisa. Kalau mau periksa lakukan di depan semua. Secara terbuka dan adil. Tuan muda Shang, apakah Anda masih berpikir masalah hari ini belum cukup besar? Aku hanya berpikir wakil ketua Su tak efektif urus masalah. Bagaimanapun juga kau hanyalah seorang wakil ketua. Pamanku Su Sentian adalah nahkoda sejati grup Su. Apakah kau mencoba melampaui wewenangmu? Tak ada hubungannya dengan Tuan muda Shang kan? Urusan pamanku adalah urusanku. Sebaiknya kau menjaga ucapanmu. Siapa Su Sentian ini? Ketua grup Su, juga satu dari 5 keluarga top Qiancheng. Kepala keluarga Su.
Jadi dia adalah ayah Susi Jiao. Dunia ini memang sempit. Sebagai seorang wakil ketua, menangani masalah yang melibatkan pencuri masih memerlukan verifikasi aset. Jika si miskin ini lolos dan sampai ke telinga pamanku, posisimu sebagai wakil ketua, apakah kamu bisa mempertahankannya? Akan sulit untuk dikatakan. Tuan Muda Shang, posisi saya sebagai wakil ketua tidak memerlukan perhatian Anda. Tuan, aset pribadi Anda adalah privasi pribadi. Silakan ikut saya ke ruang tunggu. Hanya saya dan rekan saya yang lain yang akan hadir. Personel lain yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Kamu, aset Anda tidak akan diungkapkan. Silakan ikut saya. So Shangka, tunggu saja. Bagaimana kau berniat memverifikasinya? Sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja, tunggu. Wakil Ketua Su, masalah verifikasi aset ini, bagaimana bisa dilakukan tanpa saya sang ketua? Su Sentian Ketua Grup Su. Aset pribadi melebihi 689 yuan. Keponakanku tersayang, jika kau tidak memberitahuku, aku khawatir bahkan sekarang, aku sang ketua, masih akan tidak tahu apa-apa. Masalah sepele seperti verifikasi aset. Kenapa harus datang sendiri? Jika aku tidak muncul, apakah kau menyiratkan bahwa Anda wakil ketua Su harus bertindak sebagai ketua? Bukankah kau sedikit terlalu bersemangat? Tuan ini, pakaiannya memang sangat unik. Sangat berkelas. Dia memancarkan aura kemiskinan. Tapi wakil ketua Su kita benar-benar salah menilai. Karena dia tidak percaya Anda orang miskin. Anda sama sekali tidak boleh mengecewakan wakil ketua Su kita. Jika tidak, Kalau tidak apa? jika tidak, kami akan mengirim Anda si miskin ini ke penjara. Dan wakil ketua Su kita hari ini mungkin harus pulang dan bertani. Baiklah, hentikan omong kosong ini. Bukankah kalian akan memverifikasi aset? Lakukan, Tuan Chen. Kami akan sekarang memulai verifikasi aset. Tolong tunjukkan kepada kami uang tunai yang Anda miliki. Aku tidak berencana untuk berbelanja hari ini. Jadi aku hanya membawa uang receh. Apakah Anda mendengarnya? Dia bahkan belum mulai memverifikasi aset. Dan dia sudah mencari-cari alasan. Sepertinya hari ini Anda bertaruh pada kuda yang salah. Hari ini aku hanya membawa 20 yuan. Apakah ini cukup? 20 yuan. Dia sebut uang receh. Apakah dia bahkan tahu berapa nilai 20 yuan? 20 yuan cukup untuk seluruh keluarga saya seumur hidup, tanpa khawatir tentang makanan dan minuman. Saya pikir 20 yuan ini adalah milik Tuan Chen. Seluruh kekayaan bukan. Tapi untuk orang seperti Anda, itu sudah cukup banyak. Namun sayang sekali, 20 yuan ini mungkin tak layak masuk pameran perhiasan. Bukan. Wakil Ketua Su, sedikit tabungan yang telah Anda kumpulkan itu, apakah cukup bagi Anda untuk pulang dan membeli 2 mutanak untuk bertani? Mari kita lanjutkan verifikasi. Tuan Chen, tolong tunjukkan saldo pembayaran online Anda. Aku biasanya lebih suka menggunakan uang tunai. Adapun pembayaran online, aku benar-benar tidak punya banyak. 168,95 yuan. Hanya lebih dari 100 yuan. Ketua Su, ini seharusnya akhirnya memenuhi persyaratan masuk untuk pameran perhiasan bukan? Tuan Chen, mohon maaf atas segala pelanggaran. Dengan kekayaan seperti milik Anda tentu tidak akan mencuri perhiasan. Saya akan keluar bersama Anda sebentar lagi untuk mengklarifikasi hal-hal secara publik. Kalau gitu aku merapotkan wakil ketua Su. Tunggu. Tuan Chen, memiliki kekayaan keluarga sebesar ini di usia muda benar-benar membuat orang tua ini terkesan. Saya ingin tahu Tuan Chen, apakah Anda pernah melihat ini sebelumnya? Kartu di tangan saya ini adalah kartu emas grup Su kami. Di grup Su kami, memegang kartu ini memungkinkan pengeluaran tak terbatas. Namun, berdasarkan milik Tuan Chen, aset saat ini, Anda hanya bisa menikmati hak istimewa 100 yuan. Ketua Su, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Yang ingin saya katakan adalah, karena kita sudah mulai memeriksa, mari kita lanjutkan hari ini dan periksa secara menyeluruh. Jika aset Anda Tuan Chen melebihi persyaratan jumlah kartu emas pengeluaran tak terbatas ini di tangan saya, akan saya berikan kepada Anda secara gratis. Bagaimana menurut Anda? Pengeluaran tak terbatas. Kedengarannya cukup menarik memang. Kekayaan keluarga pemuda ini tidak diketahui, dan dia sangat misterius. Jika kita tidak menyelidikinya sampai tuntas, dia pada akhirnya akan menjadi ancaman. Kalau begitu mari kita lanjutkan verifikasi. Baiklah, lanjutkan pemeriksaan. Ketua Su, aku ingin tahu tentang kartu emas Emo. Apa level tertingginya? 1000 yuan.
10.000 yuan. Tentu saja itu 1.000 yuan. Seorang jutawan tingkat 10.000 yuan. Aku sudah jalani sebagian besar hidup, dan belum pernah melihat yang seperti itu. Tuan Chen, kami baru saja memverifikasi uang tunai dan saldo online Anda. Sekarang tolong, tunjukkan aset bank Anda. Ini tidak benar. Bagaimana bisa? Macet. Bank mana yang Anda gunakan? Ini Bank Qiancheng. Halo, apakah ini Bank Qiancheng? Ya, saya punya Tuan Chen di sini. Dan kami sedang memeriksa saldo banknya. Mengapa sistem Anda macet? Mohon tunggu sebentar. Manajer bank, saya sudah menemukan pelakunya. Baik, saya akan meminta Tuan Chen menjawab telepon. Tuan Chen, leluhur hidupku. Tak boleh pakai ponsel lagi sama sekali. Sistem perbankan kami tidak dapat menahan banyaknya data transaksi besar Anda. Bukan berarti aku mengkritikmu. Bank Qiancheng benar-benar kompeten tidak. Jika itu bank manapun di dunia, bank manapun, itu juga tidak akan mampu menahannya. Bagaimana kalau begini? Dalam 10 menit, kau mengantarkan 1.000 yuan ke grup Su. Pameran perhiasan. Bisakah itu dilakukan? Ini. Baiklah. Wakil Ketua Su. Ketua Su, kenapa kita tidak pindah ke pintu masuk? Tuan Chen, 10 menit. Untuk mendapatkan 1.000 yuan. Nada bicara Anda terlalu lancangkan. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, lalu apa yang akan Anda lakukan? Kalau begitu sepertinya aku harus mengganti ban. Untuk menjaga asetku. Tolong. Apakah Anda mempermainkan kami? Tampaknya. Dia bukan pencuri, tapi dia jelas seorang penipu ulung. Wakil Ketua Su, aku khawatir kali ini, kau benar-benar telah kehilangan reputasimu. Hari ini aku akan pergi ke Dewan. Tidak, aku akan pergi ke Dewan Direksi sekarang juga. Untuk mengajukan keluhan terhadapmu, membuatmu dicopot dari Wakil Ketua. Ketua Su, ini belum saat-saat terakhir. Siapa bilang reputasi tak bisa jaga di masa tua? Kau tidak pernah tahu. Bagaimana ini mungkin? Tuan Chen, lama tidak bertemu, bisa membantu Tuan Chen. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi Zhe. Kepala Seksi Xing, terima kasih atas usahamu. Bank Qiancheng tidak memiliki cukup uang tunai. Ini adalah uang tunai yang ketua uang, khusus dikumpulkan dari berbagai bank, dan segera ditransfer. Tuan Chen, silakan periksa. Ketua Su, apakah kau masih ingin menghitungnya? Tidak perlu dihitung, tidak perlu dihitung. Jika Bank Qiancheng menyatakan itu 1.000 yuan, maka itu pasti 1.000 yuan. Tuan Chen, aku tidak menyangka kau memiliki kekayaan sebesar ini. Ini buat orang lihat kau berbeda. Ketua Su, seluruh kekayaan bersihmu digabungkan. Apakah itu bahkan mencapai 1.000 yuan ini? Karena aku sudah menunjukkan asetku, maka Ketua Su harus menepati janjimu. Itu tentu saja wajar. Ya. Ini. Serahkan. Ketua Su, penilaianmu terhadap orang memang cukup buruk. Dengan pendekatanmu saat ini, bagaimana kau bisa memimpin grup Su menuju masa depan? Desak. Tidak. Hari ini, aku akan pergi ke Dewan Direksi dan melaporkan masalah ini dengan benar. Kepala Seksi Sheng, usahamu kali ini sangat dihargai. Bisa membantu Tuan Muda Chen. Itu adalah kehormatanku. Kartu ini bisa digunakan di semua bisnis grup Su untuk pengeluaran tak terbatas. Semua orang bekerja keras kali ini untuk menghadiahi semua orang. Terima kasih banyak Tuan Muda Chen. Ayo pergi. Baik. Ketua Chen, kita benar-benar berkenalan melalui konflik. Kita semua berteman sekarang bukan? Lihat dengan kekayaan bersihmu saat ini. Apakah kau akan mempertimbangkan untuk berinvestasi sedikit di grup Su kami? Sejujurnya, aku juga baru pikir hal yang sama. Bagus sekali. Kalau begitu mari kita cari waktu untuk mengobrol dengan baik. Wakil Ketua Su, jika kau punya waktu, mari kita bicara secara pribadi. Ya Ketua Chen, jika kau bisa berinvestasi di grup Su, itu akan luar biasa. Aku adalah ketua grup Su. Aku rasa kau tidak akan bertahan lama, bukan? Dilaporkan bahwa salah satu dari 5 keluarga besar Qiancheng, grup Su, mengeluarkan pengumuman pagi ini untuk pecat Su Shengtian dari ketua. Dan wakil ketua Su Shengka akan menggantikannya. Aku tidak menyangka wakil ketua Su akan sevisin ini. Pengalaman itu penting.
Chen Xiang, apakah kamu punya waktu besok? Aku ingin bertemu denganmu. Jika kamu masih ingin bertemu denganku, halo, kalian berdua ingin makan apa? Baik. Lu Wenfeng ibu kandung Tian Mei. Astaga, ternyata semahal ini. Kalau begitu jangan makan di sini. Orang yang akan kita temui belum datang. Kita pesan 2 gelas air putih dulu saja. Baiklah. Kita sudah mengundang Chen Xiang ke restoran semahal ini. Hari ini, kita pasti harus mencapai tujuan kita dengan mudah. Kenapa aku harus mentraktirnya? Pada akhirnya, tagihan ini, dia tetap harus membayarnya. Metode putri Anda masih tidak percaya. Putriku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Aku tidak percaya, si idiot Chen Xiang itu. Kau bilang dia sekarang benar-benar bergelimang harta. Ibu, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia di mal, menghamburkan uang dengan boros, dan bahkan mengeluarkan sejumlah besar uang. Hari ini, kita harus membujuknya dengan baik. Xiao Chen sudah datang. Ayo, cepat duduklah. Bibi, kau di sini juga. Ini, lihatlah menu. Mau makan apa? Pesan saja apapun yang kamu suka. Jangan sungkan dengan Bibi. Benar Chen Xiang. Jangan sungkan. Aku yang traktir. Bukan apa-apa. Aku akan membayar tagihannya. Chen Xiang, sebenarnya aku dari dulu ingin memberitahumu. Aku tidak pernah bisa melupakanmu. Bisakah kita kembali bersama? Jangan impulsif. Bukankah kau bilang, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satupun jari kaki Tuan Muda Su. Ini karena aku terlalu mencintaimu. Dulu, kau tak sebanding dengan Tuan Muda Su. Itu karena jika kamu melawannya, kamu akan terluka parah. Aku peduli padamu. Siapa yang mengatakan beberapa hari yang lalu, mereka tidak akan membiarkanku pergi? Tentu saja. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Aku ingin menggunakan cintaku seumur hidup untuk membalasmu. Apa kau gila? Hari ini di depan ibu kita. Mari kita jelaskan semuanya. Chen Xiang, aku tidak bisa melepaskanmu. Kamu masih menginginkanku. Kau, tenang dulu. Kau sudah menjadi milik Tuan Muda Su. Apa kau tidak mencintai Tuan Muda Su? Siapa yang memberimu apartemen itu? Jangan sebut-sebut lagi. Ketua Su diusir oleh grup Su, ditendang keluar. Dia sekarang jatuh miskin, masih hamburkan uang sembarangan. Hanya dalam beberapa hari, dia mempertaruhkan aset keluarganya, kehilangan sebagian besar. Anehnya, dia bahkan ambil lagi apartemen pemberiannya kepada Mei Mei. Mei Mei yang malang, mengikutinya begitu lama. Dan pada akhirnya, tidak mendapatkan apa-apa. Bajingan Shi Jiao itu, sepanjang hari selain minum, hanya menghamburkan uang dan tidur. Dia bahkan memukulku. Lihat. Aku mengerti. Kamu masih peduli padaku. Bukan begitu. Chen Xiang, bisakah kita kembali bersama? Susi Jiao sedang terpuruk. Jadi kau datang kemari untuk mencari muka denganku kan? Tidak. Jika suatu hari aku juga jatuh miskin, kau akan membuangku seperti anjing liar dan menyingkirkanku. Benar. Jangan bicara omong kosong. Mei Mei kita tidak semalang itu. Aku berbicara baik-baik padamu. Apa kamu tidak mengerti? Aku memohon padamu dengan sangat rendah hati. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Bagaimana kau memperlakukanku sebelumnya? Apa kau sudah lupa? Tian Mei, Mei Mei, di mana kau? Keluar sini. Tuan, ini adalah restoran. Anda tidak bisa melakukan ini. Tuan Muda Su, Tian Mei ada di sini. Mei Mei. Mei Mei, aku tidak punya apa-apa sekarang. Kau meremehkanku sekarang kan? Chen Xiang, apa yang kamu lakukan? Cepat usir orang tidak berguna ini dari sini. Chen Xiang. Kenapa orang tak berguna sepertimu ada di sini? Orang miskin sepertimu seharusnya diinjak-injak olehku. Siapa di antara kita yang paling tak berguna sekarang? Chen Xiang, berhenti membuang-buang kata untuknya. Cari seseorang untuk menyeretnya keluar. Dosa apa yang telah aku perbuat? Bagaimana kita bisa memiliki anak nakal sepertimu? Pergi sana. Ibu, Mei Mei, Ibu, tolong aku. Mei Mei, kau tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Mei Mei. Kau adalah wanitaku. Chen Xiang, aku mohon padamu. Chen Xiang, bukankah kamu sudah sukses sekarang? Tolong ajak kami semua bersamamu. Putriku dan aku, kami akan serahkan diri padamu gratis. Menyerahkan diri kami padamu secara gratis. Ini, anggap saja hadiah untuk Tuan Muda Su. Semoga kalian berdua hidup panjang abadi dan harmonis 100 tahun. Chen Xiang. Chen Xiang. Tuan Chen, bagaimana kalau nanti aku mentraktirmu makan? Hotel Internasional Longley, seperti yang diharapkan dari grup Su. Hotel megah afiliasinya, benar-benar luar biasa. Kalau mau melamar satpam pakai pintu samping. Aku tidak di sini untuk melamar posisi satpam. Aku punya janji untuk makan malam dengan seseorang. Orang sepertimu. Siapa yang akan mengundangmu makan di sini? Seseorang sepertiku. Apa? Aku sangat tampan dan gagah.
menawan, dan berwibawa. Dan aku masih tidak bisa masuk. Hanya kau. Keluar. Kau benar-benar tampan dan gagah, menawan dan berwibawa. VEP kartu emas yang terhormat, selamat datang. Jangan sebut-sebut itu. Kartu emas ini benar-benar berguna. Tentu saja, kartu ini adalah milik Grup Su, kartu tingkat tertinggi. Bahkan jika kau menggunakan kartu ini untuk membeli sebuah gedung, itu tidak akan menjadi masalah. Ketua Su sekarang. Pemimpin Grup Su. Selamat. Bahwa Su Shen-tian, dia menyinggung cukup banyak orang. Hanya dengan sedikit dorongan, dia benar-benar jatuh. Bahkan anggota keluarga Su menendangnya saat dia jatuh. Jangan bicara tentang dia lagi. Sebenarnya, alasan aku mengundang Tuan Cheng hari ini adalah untuk berdiskusi dengan Anda mengenai investasi di Grup Su. Aku baru saja akan menyebutkan itu. Aku awalnya berniat untuk berinvestasi di Grup Su. Grup Su saat ini terutama bergerak di bidang perhiasan. Jika perhiasan Lu Mei bisa bergabung dengan kapal besar ini, itu tentu akan menjadi yang terbaik. Tuan Chen benar-benar memiliki visi investasi yang luar biasa. Jika Tuan Chen bersedia, Anda bisa menginvestasikan 600 yuan untuk memiliki 30% saham Grup Su. Mulai sekarang, Anda akan menjadi pemegang saham utama Grup Su. Tidak masalah, aku akan mentransfer uangnya padamu nanti. Baiklah, Tuan Chen adalah orang kaya papan atas, dan visi investasinya sangat tajam. Mengapa Anda tidak memulai perusahaan Anda sendiri? Soal uang. Cukup untuk dibelanjakan, sudah baik. Terkadang terlalu banyak uang bisa mengubah hati seseorang. Aku lebih suka keadaan seperti sekarang. Perasaan tidak pamer. Dimengerti. Tuan Chen, Anda benar-benar jeli. Mari, kalau begitu mari kita bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Chen, sebenarnya aku mengundangmu ke sini hari ini untuk masalah lain, yaitu Paman. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan di sini? Hejia. jadi kalian berdua sudah saling kenal. Itu luar biasa. Tuan Chen, biar saya kenalkan Anda secara resmi ke Nona Hejia, keponakan saya. Jia, Tuan Chen ini adalah... Aku tahu, bukankah dia itu, yang dari kecil sampai dewasa, selalu menjadi orang udik yang sangat miskin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Chen adalah tamu terhormat kita. Cepat minta maaf kepada Tuan Chen. Mengapa aku harus meminta maaf? Aku tidak mengatakan hal yang salah. Sudahlah Ketua Su. Sebenarnya Jia dan aku adalah teman sekelas SMP. Dia selalu meremehkanku. Anak ini. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Sebenarnya, saya meminta Jia datang hari ini justru untuk meminta maaf kepada Anda tentang apa yang terjadi hari itu. Tidak apa-apa. Biarlah yang lalu biarlah berlalu. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Jika aku tahu hari ini akan makan malam dengan orang seperti dia, aku tidak akan datang. Chen Xiang, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Mencari muka pada pamanku. Kau tidak akan bisa memenangkan hatiku. Orang miskin sepertimu sama sekali tidak pantas untuk kuperhatikan. Omong kosong apa yang kamu katakan? Paman, kau benar-benar memukulku karena ini orang rendahan. Aku. Hejia, apa kau sudah cukup membuat keributan? Di depan Ketua Su, aku awalnya tidak ingin memarahimu. Tapi jika kau terus mengucapkan omong kosong seperti itu, hati-hati aku tidak akan bersikap sopan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar tidak berguna. Aku memberitahumu, di depan kami anggota keluarga He, bukan apa-apa. Kalau begitu atas nama keluarga Hemu, aku akan mendisiplinkanmu dengan benar. Paman, dia benar-benar menyiramkan anggur padaku. Chen Xiang, apa yang sedang kamu lakukan? Cuning, kamu melihatnya kan? Baru saja dia, orang ini menyiramkan anggur padaku. Cuning, kenapa kau di sini? Aku datang ke sini untuk membahas bisnis, dan kebetulan mendengar suaramu. Jadi aku datang untuk melihat, dan hasilnya adalah, dan aku melihatmu bajingan ini, dalam pemandangan yang mengerikan begitu. Siapa sebenarnya bajingan itu? Chen Xiang, di depan Ketua Su, Jia kamu memukulnya. Apa kamu gila? Jika kamu menyinggung Grup Su dan keluarga He, kau tak akan tahu bagaimana kau mati di luar. Dia yang memprovokasi duluan. Meskipun Jia salah. Di depan Ketua Su, kamu seharusnya sedikit bersabar. Ketua Su, aku meminta maaf kepadamu atas nama Chen Xiang. Chen Xiang hanya sesaat bingung dan membuat kesalahan. Mohon maafkan dia. Itu bukan apa-apa. Anak ini Jia, manja dan keras kepala. Saya sudah lama ingin memukulnya. Paman, aku keponakanmu sendiri. Ketua Su, Anda benar-benar murah hati karena Anda tak dendam sama Chen Xiang. Maka perhiasan Lu Mei
Kerjasama dengan grup Su. Seharusnya tidak terpengaruhkan. Tentu saja, itu wajar. Ketua Chu, apa yang baru saja Anda katakan? Kerjasama perhiasan Lume dengan grup Su. Tuan Chen dan saya baru saja menyelesaikan diskusi. Kami belum sempat mendorongnya. Ning jangan khawatir. Tuan muda ini sudah bicara. Bahkan jika si tak berguna Chen Xiang itu mencoba ikut campur, dia tidak akan bisa merusaknya. Ketua Su, meskipun pamanku tidak lagi ketua grup Su, keluarga Xiang kami sudah menyelesaikan diskusi untuk mengakuisisi saham grup Su 20%. Aku sebagai pemegang saham utama grup Su masih punya bobot Kang. Itu wajar. Keluarga kami memiliki 20% saham. Cepat atau lambat, kami akan menjadi pemegang saham utama grup Su. Jadi mengatur agar perhiasan Lume terhubung dengan grup Su. Aku masih memenuhi syarat untuk itu kan? Tidak seperti beberapa orang yang tidak bisa membantu dan hanya tahu cara membuat masalah. Tapi Tuan Chen juga. Dia akan memilikinya. Bukankah itu berarti belum dimiliki? Tuan muda Xiang, hati-hati saat kau membual. Bagaimana jika di masa depan ada perubahan yang tidak terduga? Bualan yang kau buat itu mungkin akan menjadi bumerang. Kali ini berkat Tuan Muda Xiang dan Ketua Su. Atas nama perhiasan Lume, terima kasih kepada kalian berdua. Ini semua berkat grup Su, seperti seharusnya. Benar Ning. Enak punya pohon besar buat teduh. Kamu, dengan pohon besar sepertiku, apakah kamu masih takut grup Su tidak akan menunjukkan rasa hormat? Benar Ketua Su. Ngomong-ngomong Ketua Su, keluarga Xiang kami telah memutuskan untuk menginvestasikan lebih banyak modal untuk mengakuisisi saham di grup Su. Bagaimana menurutmu? 20% yang disepakati adalah 20%. Saat ini, tiba-tiba meningkatkan investasi modal. Keluarga Zhang tak pakai kesempatan ini untuk menelan grup Su, bukan? Grup Su sangat melemah beberapa tahun terakhir. Ketua Su, kamu masih menolak investasi keluarga Xiang kami. Kau tak takut buat grup Su bangkrut? Itu tidak akan terjadi selama saya Su Zheng ada di sini. Keluarga Xiang serigala-serigala ini bisa melupakan keinginan untuk menguasai grup Su. Ketua Su, dari mana kau dapat pede begitu? Sejujurnya Tuan Muda Xiang, seseorang sudah tawar harga sangat tinggi dan mengakuisisi 30% saham grup Su. Apakah Anda pikir grup Su masih akan kekurangan dana sedikit dari keluarga Xiang? 30% saham? Tidak mungkin. Bahkan keluarga Xiang kami harus bayar 3 kali untuk dapat 20% saham. Di seluruh Qianchen, perusahaan mana yang bisa menghasilkan uang sebanyak itu sekaligus? Pemegang saham ini bahkan tidak menggunakan dana perusahaan. Itu adalah investasi pribadi. Investasi pribadi. 30%. Saham grup Su. Itu seharusnya 600 yuan. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. 600 yuan. Bagaimana itu mungkin? Uang itu bisa membeli rumah sakit Qianchen kita. Ketua Su, aku mengerti sekarang. Karena kamu menolak investasi keluarga Xiang kami telah mencapai titik omong kosong belaka. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah kudengar sepanjang tahun ini. Sepertinya Tuan Muda Xiang masih tidak percaya Qianchen punya konglomerat sekaya itu. Bagaimana mungkin grup Xiangku tidak mengetahuinya? Tepat sekali. Grup Xiang mengelola semua properti di Qianchen. Real estate kelas atas. Jika ada orang sekaya itu, pasti ada catatannya di grup Xiang. Bukankah itu jelas? Ini berarti bahwa di catatan properti tidak ada catatan tentang konglomerat ini. Tuan Muda Xiang, sekarang ada kabar buruk. Dan kabar yang lebih buruk lagi. Mana yang ingin Anda dengar lebih dulu? Apa maksudmu? Baru saja saya menerima kabar dari pemegang saham kaya itu. Untuk Tuan Muda Xiang, kabar buruknya adalah
Pemegang saham kaya itu memang ada. Dan kabar yang lebih buruk lagi adalah, dia berniat untuk mengakuisisi lebih dulu. Yang dinegosiasikan oleh keluarga Shang, 20% saham itu. Apel. Tuan Muda Shang, saya benar-benar minta maaf. Tapi bukankah Anda sendiri yang mengatakan, keluarga Zhang investasi 3 tahap. Namun pemegang saham kaya ini bisa mengambil alih dalam hitungan menit, seluruh 20% sisanya. Tuan Muda Shang, silakan. Su Shang kekau berani ingkari janji. Keluarga Shang kami adalah kepala dari 5 keluarga besar Qianzhen. Apakah kamu ingin melawan keluarga Shang? Tuan Muda Shang, tidakkah Anda bisa melihat dengan jelas? Waktu telah berubah. Tidak peduli seberapa bergejolaknya Qianzhen, dengan pergeseran kekayaan dan kekuasaan, keluarga Shang kami akan selalu berada di puncak. Seseorang antar tamu kita keluar. Kamu, Tuan Muda Shang, silakan. Tunggu saja Su Shangka. Aku akan berurusan denganmu. The film was translated and narrated by Ketua Su, Media. kami akan permisi dulu. Ketua Chu, Tuan Chen, kita belum menyelesaikan diskusi kita. Ketua Su, bukankah Anda mengatakan Anda tak dendam sama Chen Xiang lagi? Aku tak akan paksakan kerjasama itu. Tolong aku mohon Anda memaafkan Chen Xiang. Bukan itu maksud saya. Kerja sama perhiasan Luomai dan Grup Su tetap tidak berubah. Grup Su kami tidak hanya akan menyediakan perhiasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Muda Shang, kau datang tepat pada waktunya. Kudengar keluarga Shangmu akan menghancurkan komunitas kami. Benar sekali. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghalangi jalan keluarga Shang kami. Kalian menyuruh kami pindah dan kami pindah begitu saja. Aku tidak mau. Pria sejati pakai kata bukan tinju. Kalian ingin kami pindah, kalian harus memberi kompensasikan. Uang sedikit untuk hancurkan rumah kami. Apa masih ada hukum? Tepat sekali. Apakah masih ada hukum yang tersisa? Apa masih ada hukum? Hukum. Di Qianzhen, keluarga Shang kami adalah hukumnya. Aku sudah memberimu begitu banyak kompensasi. Dasar kalian serangga. Apakah kalian masih belum puas? Beberapa yuan. Ini 3 mio. Kalian orang-orang tak berperasaan. Bagaimana kami harus hidup? Tepat sekali. Tepat sekali. Hiduplah sesukamu. Apa hubungannya denganku? Uang kompensasiku sudah kuberikan padamu. Kau hanya punya satu pilihan. Untuk segera pergi. Apa kau dengar itu? Kata-kata Tuan Muda Shang adalah hukum. Jika kau berani menentang Tuan Muda Shang lagi, aku akan memastikan kau menyesalinya. Ini terlalu banyak penindasan. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Kau orang tua bangka. Beraninya kau menentang Tuan Muda Shang, Wang Zodong. Kau benar-benar sombong. Siapa lagi yang bosan hidup? Kau paman. Paman besar. Tempat macam apa ini? Aku juga ikan loit dan tikus. Bukankah begitu? Itu tidak akan berhasil paman. Membuli yang tua dan lemah. Paman, melakukan perbuatan jahat. Paman, keluarga Wang tak punya binatang macam kau. Pulanglah. Berlututlah di depan ayahmu. Semua perbuatan kejimu, akui semuanya dengan jelas. Pergi. Tuan Muda Shang, masuklah. Tuan Chen, aku sudah memalukan diri sendiri. Masalahmu, mari kita diskusikan lain hari. Chen Sheng, aku tidak menyangka kau dari tempat sampah begitu. Setelah merangkak keluar, tapi sebentar lagi, bahkan tempat sampah ini tidak akan punya tempat untukmu. Sejauh yang aku tahu, area perumahan Chunfeng ini, proyek pembongkaran dan renovasi, ditangani oleh grup Kuncheng Bingseng, dikelola oleh bos Li Guanghai. Apa hubungannya itu denganmu? Kau pasti cukup tidak berpengalaman bukan? Proyek ini memang dikontrak oleh bos Li. Namun, dia menjual proyek ini kepadaku. Harganya 400 yuan. Melihat seluruh kota, kecuali keluarga Shang kami, sama sekali tidak ada seorang pun yang mampu membayar harga ini. Kalau begitu kenapa kita tidak menunggu sampai bos Li tiba untuk membahasnya? Bos Li, masalah sekecil ini tak perlu merepotkanmu untuk datang sendiri. Masalah sebesar ini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Bos Li, bos grup Kuncheng Bingseng. Bos Li untuk keluarga Shang kami benar-benar telah mengambil hati. Keluarga Shang tak akan curangi kau, semuanya. Silakan pulang. Jangan membuat masalah di sini lagi. Tepat sekali. Bagaimana kita bisa kembali jika ini belum selesai? Itu benar. Tepat sekali. Tepat sekali. Bubar-bubar. Keluarga Shang tak akan pindah saat ini. Ya. Tunggu. Apa yang baru saja kau katakan? Seseorang baru saja menelepon. Meminta untuk menawar. Tidak.
Kami sudah menandatangani kontrak. Kau membicarakan ini kan? Baiklah, Baiklah, kau benar-benar melanggar kontrak, bahkan tanpa kontrak. Di sistem administrasi, masih ada catatan keluarga Shan? Coba periksa saja. Tuan Muda Shan, jangan repot-repot. Proses sistem ini rumit. Tanpa paling tidak 10 hari sampai setengah bulan, itu tidak akan disetujui. Aku langsung mencabutnya. Apakah itu mungkin? Dorong kau. Ini pasti perbuatanmu. Seperti yang semua orang tahu. Aku hanyalah seorang orang yang tidak berguna. Bosley, kau tidak bisa dibodohi oleh anak ini. Anak ini tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Apa kau menganggapku bodoh? Apa kau pikir aku akan percaya pada anak miskin? Dia hanya memberitahuku tentang area perumahan Chunfan. Seseorang membuat masalah. Yang menuntut untuk menawar adalah ketua Su dari Gopsu. Baiklah, ini Su Sengke lagi. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan orang bermarga Su itu. jika ini terjadi di masa mudaku, nenek tua ini akan robohkan mereka satu pukulan. Berhentilah membual. Kamu tidak terkilir punggungmu barusan kan? Ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Lihat betapa marahnya kau. Kau juga seorang pengusaha. Trik-trik perdagangan ini. Bukankah kau jelas tentang itu? Besok, aku akan mengadakan lelang tanah. Kalian semua bersaing secara adil. Penawar tertinggi menang. Pada saat itu, setiap keluarga akan bertarung mati-matian. Hanya kamu, Bosley, yang akan diuntungkan dari pertarungan mereka. Kau benar-benar tahu cara berbisnis. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang punya dendam terhadap uang? Benar. Mungkinkah keluarga Sang tak sebanding dengan keluarga Sukar? Bukankah itu hanya sebuah keluarga Su kecil? Besok, aku akan membiarkan mereka semua melihat kekuatan sejati keluarga Shang kami. Itu benar. Ketua Su, terima kasih banyak. Tuan Chen, sama-sama. Keluarga Sang sebagai kepala dari 5 keluarga besar Qian Chen, tekan orang lain di mana-mana bertahun-tahun. Grup Su kami juga sudah cukup bersabar. Kalau begitu besok, aku harus merepotkanmu Ketua Su untuk menghadiri lelang tanah. Tuan Chen, apa kau tidak akan muncul sendiri? Aku akan pergi denganmu dan bawa teman. Tapi, itu terutama masih tergantung pada Anda Ketua Su untuk hadir. Aku akan menyediakan uangnya. Anda yang menangani konfrontasinya. Bagaimana? Tidak masalah. Kalau begitu aku akan patuh dengan hormat. Baiklah. Direktur Wang, aku sudah memutuskan apa yang ingin aku investasikan. Aku butuh uang. Banyak. Banyak sekali uang. Tanah ini hari ini. Orang tua ini bertekad untuk mendapatkannya. Dengan Tuan Muda yang bertindak, tanah ini akan mudah didapatkan. Ningning. Cepat atau lambat orang tua ini akan mencabik Chen Shen yang tidak berguna itu. Jin Xiang, lihatlah aku hari ini. Aku cantik. Mereka sudah pergi. Kita tidak perlu berakting lagi. Betapa membosankan. Aku baru saja mendalami karakter. Tuan Chen, Ketua Chu. Ayo masuk juga. Rumah lelang Qiancheng. Ini adalah pemandangan yang cukup megah. Bahkan 5 keluarga besar sudah datang. Siapa orang di sebelah Hijia ini? Itu adalah Direktur Rumah Sakit Qiancheng, Hai Shen. Kaishen, Direktur Rumah Sakit Qiancheng. Dia adalah ayah Jia. Namun keluarganya adalah di industri medis. Mengapa mereka datang ke lelang tanah? Ayah, orang itu adalah Chen Xiang. Terima kasih semuanya. Hari ini kita datang ke lelang tanah. Hari ini kita melelang distrik lama, desa kota, sebidang tanah di perumahan Chunfan. Penawaran awal adalah 400 yuan. Penawar tertinggi menang. Penawaran awal 400 yuan. Bukankah itu sedikit terlalu mahal? 410 yuan. Direktur Hei, tamu langka. Kau di sini juga. Kau gila. Menawar sesuatu yang begitu mahal. Tuan Muda yang tawar dengan cepat. Jika tidak sulit untuk menjamin tanah ini, tidak akan jatuh ke tangan orang lain. 450 The film yuan. was translated Bagus. and narrated Ketua Su telah by menawar Media. 450 yuan. 480 yuan. Orang miskin ini tidak di sini untuk hanya menonton pertunjukan. Apakah kamu punya uang? Mengapa kamu menawar secara membabi buta? Pada lelang ini, setiap orang berhak menawar. Aku hanya ingin menawar. Aku tak boleh buat Chu Ning senang. Jika kau punya nyali, maka kau juga membuat Tuan Muda Shang menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli senyummu. Jin Xiang, kamu sangat baik padaku. Lelang tanah ini benar-benar menarik. Ketua Chen sudah menawar 480 yuan. Apa ada tawaran lebih lanjut? Tuan Muda yang tak bertindak terlambat.
500 yuan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Shang, kantong tebal. Uang sebanyak itu. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Ningning, kau lihat. Orang sepertinya sama sekali tidak setingkat denganku. Kau putri sulung terhormat dari keluarga Chu. Mengapa kau memilih dari tumpukan sampah? Kamu pikir kamu siapa? Aku perlu kau atur apa yang harus kulakukan. Ningning, kau benar-benar terlalu tidak tahu nilai. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan padamu siapa pemenang sebenarnya. 510 yuan. Apel. Untuk apa Sisu ini membuat masalah? Dia mau ambil untung dari situasi ini. Sialan Sisu itu. Aku sudah terlalu lama menahanmu. 520 yuan. Seperti yang diharapkan dari grup Xiang, dukungan finansial yang benar-benar kuat. Di antara 5 kelompok besar, kita hanya bisa menjadi penonton. Ketua Su. Akui saja kekalahan baiklah. Bisakah grup Sumu benar saing dengan keluarga Shang? Kepala 5 keluarga besar kota Qianchen. Bukan hanya untuk pamer. Ketua Su. 520 yuan sudah mahal sekali. Bagi kami orang kecil. Tidak ada daya saing yang tersisa. Bagaimana kalau aku mensponsorimu sedikit lagi? Paman, Tuan Muda yang benar. Mari kita berhenti di sini. Jika kita kalah telak kali ini, bagaimana Dewan akan memandangmu? Ayah, tolong bantu Paman. Kau datang hari ini hanya untuk... Villa Longshan nomor 10. Nomor 10 distrik Villa Longshan. Aneh. Kenapa kedengarannya sangat familiar? Villa Longshan nomor 10. Rumah ini bahkan lebih besar dari rumah keluarga Chu kita. Rumah ini terlalu hemat biaya. Aku mencintai dunia ini. Untuk barang-barang ini, kami awalnya menyapu separuh pusat perbelanjaan Qianchen. Lengkap dengan perabotan dan alat. Dan sudah lengkap perabotan sebenarnya. Rumah ini benar-benar terlalu berharga. Baguslah kalau kamu menyukainya. Nilai terbesar rumah ini adalah kamu menyukainya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ngomong-ngomong, pemegang saham utama grup Su itu ingin kita membantunya menegosiasikan akuisisi. Apa sebenarnya maksudnya itu? Kesepakatan sebesar itu. Mengapa dia tidak datang untuk bernegosiasi sendiri? Mungkin dia hanya tidak suka memamerkan kekayaan. Aku juga berpikir begitu. Dia pasti seorang master penyendiri yang sangat rendah hati. Mungkin dia adalah patriark dari keluarga terkemuka yang tersembunyi. Seorang master yang menyendiri. Tepat sekali. Dia bisa dengan santai mengeluarkan 1.000 yuan untuk berinvestasi di grup Su. Kekayaan yang begitu mencengangkan. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Qiansheng, benar-benar kau. Sepertinya kau anjing ini telah menampel pada seorang pelindung kaya. Zhang Ming, kita di sini untuk membahas bisnis hari ini. Sebaiknya kau bersikap sopan saat berbicara. Membahas bisnis. Kalian berdua anak muda. Kalian layak bahas bisnis denganku. Ketua Xiang, kami dipercayakan oleh seorang senior yang kaya untuk bernegosiasi atas namanya untuk bisnis distrik Villa Longshan dalam dunia bisnis. Tanpa memandang usia, Ketua Xiang tidak akan bermusuhan dengan uang bukan. Ningning, bagaimana kau bisa berbicara dengan calon ayah mertuamu seperti itu? Zhang Ming, jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan pernah menikahimu. Zhang Ming, jadi ini adalah gadis Qiu yang kau sukai. Bermulut tajam. Bukankah kita di sini untuk membahas bisnis? Ayolah. Mari kita bicara. Kami di sini untuk mengakuisisi distrik Villa Longshan. Ketua Resang sebutkan hargamu. Distrik Villa Longshan adalah lokasi terbaik di kota Qianchen dan juga villa-villa termewah. Anda terus berbicara tentang mengakuisisinya. Bisakah Anda membayar harganya? Berapa? Distrik Villa Longshan memiliki 15 unit mewah utama, 20 unit standar, ditambah fasilitas distrik villa, fasilitas umum, total 249 yuan. Pembayaran penuh. Cicilan tidak diterima. 249 yuan. Jin Xiang, ada apa denganmu? Ini di depan Ketua Xiang. Jaga bicaramu. Dia pasti sangat terkejut dengan harga ini. Sampai dia gila. 249 yuan. Harga ini memang mencengangkan. Aku sebenarnya masih memiliki rasa hormat terhadap uang. Aku benar-benar minta maaf kepada dunia yang terdevaluasi ini. Jika Anda tidak mampu, katakan saja. Bagaimanapun jumlah orang kaya di Qianchen terbatas. Bahkan jika orang di belakang Anda adalah klien kelas atas dari Ban Qianchen,
Mereka masih tidak bisa langsung menghasilkan sejumlah besar lebih dari 200 yuan. Kau orang kaya palsu. Kau tidak ditipu oleh orang kaya palsu lainnya. Karl, karma memang kejam. Cepat menjauh dari si idiot ini. Tetaplah jauh. Kebodohan mudah menular. Jin Xiang, tenangkan dirimu. Meskipun lebih dari 200 yuan, aku yakin senior yang kaya itu pasti bisa menyediakannya. Absurd. Orang Wang ini benar-benar kenalkan aku pada pembeli seperti itu. Sepertinya Ban Qianshan tidak jauh dari kebangkrutan. 1 yuan. Apa? Apakah Anda mengatakan Anda hanya ingin menawar 1 yuan? Cara tawar-menawar ini salah. Hari ini aku akan berani putuskan. Tambahkan 1 yuan lagi, 250 yuan, untuk mengakuisisi distrik Villa Longshan. Jin Xiang, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kami tidak bisa membuat keputusan itu. Tidak apa-apa Chuning. Keputusan 1 yuan, aku masih sanggup membuatnya. Ketua Xiang, bagaimana menurutmu? Ini jelas hina keluarga Xiang kita. 250 yuan. Bagaimana itu bisa menjadi penghinaan? Bagaimana kalau begini? Tuan Muda San memberiku 250 yuan dan menghinaku. Ayah, cepat cari seseorang untuk mengusir Shen Sheng si sampah ini. Baiklah, 250 yuan. Saya setuju. Ketua Sang tahu kapan mundur dan maju. Kalau begitu sudah beres. Uangnya ada di mobilku. Aku akan mengambilnya sekarang. Bolehkah saya bertanya orang kaya di belakang Anda? Apa latar belakang mereka? Keluarga Xiang? Belum pernah mendengar tentang orang ini. Aku juga tidak tahu. Mungkin itu adalah master penyendiri yang sangat rendah hati. Atau mungkin itu adalah patriark dari keluarga terkemuka yang tersembunyi. Siapa yang The tahu? film was translated Halo. and narrated Chen Xiang by cepat kembali ke Media. kampung halamanmu. Kakekmu telah dirawat di rumah sakit. Apa? Aku datang sekarang juga. Ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Kau, Jin Xiang, kau mau kemana? Ada sesuatu yang mendesak di rumah. Aku harus kembali. Kamu tetap di sini dan bayar Ketua Sang. Pastikan bahwa akuisisi diselesaikan dengan lancar. Aku mengerti. Cepatlah pergi. Rumah sakit kabupaten. Ibu, paman tertua. Bagaimana kakek? Ibu kandung Chen Xian. Anakku, kakek tiba-tiba pingsan di rumah. Setelah serangkaian pemeriksaan di rumah sakit, kami masih tidak tahu apa yang salah dengannya. Kami juga tidak bisa menghubungi ayahmu. Aku sangat khawatir. Paman sulung Chen Xian. bukankah ayahmu pergi bekerja? Bagaimana bisa tidak ada kabar darinya? Ayahmu, apakah dia tidak ingin merawat ayahnya yang sudah tua lagi? Paman tertua, apa yang paman katakan? Ayahku mungkin hanya memiliki sinyal telepon yang buruk. Dokter, bagaimana kakekku? Orang tua itu pingsan karena dia memiliki tumor otak. Tumor. Dokter, apakah dia perlu operasi? Lalu, berapa biaya ini? Orang tua itu berusia 78 tahun. Dan terlebih lagi, rumah sakit kabupaten kami tidak memiliki pengalaman dengan operasi. Anda harus cepat kirim ke rumah sakit besar. Jika Anda menunda mungkin sudah terlambat. Dokter, ayah saya, tumor apa itu? Setelah operasi, bisakah dia pulih sepenuhnya? Tuan Tua Xiang, benar-benar terlalu tua. Semuanya sulit untuk dikatakan. Melihatnya sekarang, situasinya tidak optimis. Ini mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, tolong jangan khawatir dulu. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah membawa kakek ke rumah sakit besar baik. Pergi ke rumah sakit besar. Kamu membuatnya terdengar mudah. Rumah sakit besar itu bukan tempat yang bisa kamu masuki begitu saja. Lagi pula, jika dia butuh operasi, dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Paman tertua, serahkan masalah uang kepadaku. Uang apa yang mungkin kamu miliki? Sudah selarut ini. Dan kamu masih sempat bercanda. Kakakmu sudah sangat tua. Jangan membuatnya menderita lagi. Biarkan dia kembali dan menikmati beberapa hari kedamaian. Jika dia harus pergi, maka biarkan dia pergi. Paman sulung, apa itu kata manusia yang kau bilang? Betapa sedihnya ayah jika dia mendengar itu. Paman tertua, apakah paman akan membiarkan kakek tidak terurus? Aku sudah bilang soal uang. Tak perlu khawatir tentang itu sekarang. Kau sudah bilang semua kata manis. Jika kamu begitu mampu bayar saja. Kakakku bersembunyi jauh. Seolah dia sudah mati. Tidak peduli apapun. Apa yang kamu katakan paman sulung? Bagaimana kamu berbicara? Aku salah. Ketua Su, bisakah aku meminta bantuanmu? Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, katakan saja. Kakekku saat ini sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia perlu dipindahkan ke rumah sakit besar secepatnya. Coba lihat. Dimengerti. Saya akan segera mengaturnya. Bagaimana kamu berbicara? Bagaimana saya berbicara? Berhenti berdebat. Ini rumah sakit. Apakah siapapun yang berteriak paling keras akan membuat kakek hidup lagi? Permisi. Yang mana Tuan Chen? Itu saya. Saya Chen Min. Maaf dokter. Kami akan lebih tenang. Kami mencari Chen Sheng.
Tuan Chen. Itu aku. Halo Tuan Chen. Kami diamanatkan oleh Ketua Su untuk mengatur pesawat pribadi untuk mengangkut kerabat Anda ke rumah sakit Tianchen. Terima kasih. Kalau begitu ayo cepat. Ayo mari kita cepat. Ketua Su benar-benar efisien bukan? Rumah sakit Tianchen. Ada apa? Siapa Ketua Su? Paman Sulung, jangan khawatirkan hal-hal ini sekarang. Ayah masih dalam bahaya besar. Lakukan operasi secepat mungkin. Ya, kondisi kakek bisa memburuk kapan saja. Mengobati penyakit adalah hal terpenting. Dasar anak, tidak pernah pintar sejak kecil. Maka mengobati penyakit itu mendesak. Tapi uang bahkan lebih mendesak. Penyakit apa yang bisa kamu obati tanpa uang? Bahkan jika penyakitnya sembuh, seluruh keluarga kami muda dan tua, semuanya akan dibiarkan kelaparan. Apakah kamu masih anak kandung kakek? Kau tak boleh harapkan sesuatu yang baik untuk kakek. Kakakmu sudah hidup begitu lama. Dia sudah cukup hidup. Aku belum cukup hidup. Aku tentu tidak ingin terseret oleh ini. Penyakit sialan ini sampai aku kehilangan segalanya. Kalau begitu kakek harus menganggapmu bukan anak kandungnya. Ini rumah sakit. Semuanya tolong pergi. Jika tidak, aku akan memanggil keamanan. Chen Xiang, apa yang kau lakukan di sini? Kamu Ken Sheng. Beraninya kamu memukulku. Aku paman tertuamu. Nora, orang ini membuat masalah di rumah sakit. Cepat panggil keamanan untuk menyeretnya keluar. Jika kau terus berteriak, percaya atau tidak, aku akan segera mengusirmu keluar. Apa yang terjadi? Kau tak datang buat ulah kan? Jika kau berani membuat masalah untuk rumah sakit Qiancheng, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Apakah aku punya banyak waktu luang? Kakek Quit, apakah Anda tahu betapa berbahayanya itu? Anda melakukan ini pasti akan membunuh kakek. Kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk mengobati penyakit kakekmu. Ini akan hancurkan keluarga Chen kan? Hidup kakekmu adalah sebuah kehidupan. Tapi apakah hidup kita tidak berharga? Bawa dia ke kantor polisi. Kunci dia beberapa hari saja sampai dia kapok. Lepaskan. Chen Sheng, kau mencoba untuk menghancurkan keluarga Chen. Kau anak durhaka. Lepaskan aku. Kakek, Ayah kau sudah bangun. Lihat apa yang anak ini Chen Sheng telah lakukan. Ayah, lepaskan aku. kakek, saya sudah mengatur tim ahli. Operasinya bisa segera dilakukan. Anda pasti akan sembuh. Paman Sulungmu. Dia juga bermaksud baik untuk keluarga Chen. Jangan salahkan dia. Pasien telah ditemukan. Persiapkan untuk operasi segera. Sedang menjalani operasi. Sudah beberapa jam. Kakak tidak akan dalam masalah kan? Jangan khawatir ibu. Ini adalah ahli terbaik di dunia. Kali ini berkat bantuan Nona Hei. Dia membantu kami menemukan seorang ahli. Dan juga bantu selamatkan Tuan Besar. Kami tak tahu cara membalas jasa dia. Nona Hei, hanya ini saja. Bibi terlalu baik. Selamatkan jiwa dan bantu yang luka. Ini sudah seharusnya. Operasinya sangat berhasil. Segera Tuan Besar Chen akan bisa dikirim kembali ke bangsalnya. Bagus sekali. Kakek baik-baik saja sekarang. Kamu harus segera pulang dan beristirahat sebentar. Tapi, kakek, Anda bisa tenang. Kakek ada di rumah sakit Qiancheng. baiklah. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Hubungi saya kapan saja jika terjadi sesuatu. AP. Ciuning, terbakar, lari. Aku sedang memasak. Kau bilang ada sesuatu yang terjadi di rumah tadi. Aku sedikit khawatir. Jadi aku datang untuk memeriksa. Aku mengetuk pintu sebentar, tapi tidak ada yang membukanya. Untungnya ibu kos lewat dan membiarkanku masuk. Chin Xiang, kau benar-benar tidur nyenyak. Kau belum makan kan? Sebenarnya saya sudah makan dalam mimpi saya. Ini pertama kalinya aku memasak. The film was translated Tidak, and saya tidak lapar narrated sekarang. by M Media. Saya tidak lapar. Wajahmu kotor. Halo, Chen Xiang, bibi dari pihak ayahmu sudah datang ke rumah sakit untuk menjenguk kakek. Bibi Sulung Chenxie. Rumah sakit Qiancheng ini, bangsal pribadinya benar-benar istimewa. Biaya rawat inap pasti mahal sekali kan? Saya di sini untuk menjenguk ayah kita. Ayah belum bisa makan ini. Ayah tidak bisa memakannya. Kalau begitu kita saja yang makan. Kita saja yang makan. Kakak ipar, kamu sudah menjenguk ayah. Kenapa kamu memintaku memanggil Chen Xiang? Kembali. Saya sudah lama tidak melihat Chen Xiang. Apa salahnya saya ingin melihatnya? Ibu. Nak. Bibi Sulung. Dari sejauh ini,
Mengapa Anda datang? Benarkah lama tidak bertemu? Ini pasti pacarmu kan? Dia sangat cantik. Aku teman Chen Xiang. Dan juga datang untuk menemui kakek. Bibi sulung. Kunjungan Anda ke sini seharusnya bukan hanya untuk melihat kakek kan. Chen Xiang, bagaimana paman tertuamu menyinggungmu? Bagaimanapun juga kita ini keluarga. Jika masalah keluarga ini dibawa ke kantor polisi, itu tidak akan terlihat baik. Jika semua tetangga tahu, apa yang akan mereka katakan? Jika paman sulung melakukan kesalahan, dia harus dihukum. Dasar anak ini, bagaimana kamu bisa mengkritik para sesepuhmu? Paman tertuamu adalah kakak laki-laki ayahmu. Ini seperti ayahmu. Bagaimana kamu masih bisa berteriak dan mengancam orang tuamu sendiri? Tapi kakek masih ayah kandung paman sulung. Namun dia menyakiti kakek, tapi sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Mari kita pisahkan masalahnya. Ini, jika kita akan menghitung ini, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan jelas? Urusan ayahmu yang berantakan itu, bagaimana bisa masih diselesaikan? Dia di sisi lain, hanya berkemas dan pergi bekerja, meninggalkan seluruh keluarga tua dan muda kepada kami. Kemana kami bisa mencari keadilan? Kakak ipar, Ayah Chen Xiang, juga mengirimkan banyak uang kembali. Uang untuk menghormati para sesepuh itu. Bukankah semuanya masuk ke kantongmu? Ayah dalam keadaan seperti ini sekarang. Apakah kamu bahkan datang dan bertanya sekali saja? Kamu, baiklah, kalian berdua ibu dan anak. Kau sudah lihat aku sendirian sekarang. Kalian bersekongkol untuk menindas saya. Saya tidak peduli. Hari ini, entah kamu melepaskan paman tertua, atau saya akan membuat rumah sakit ini menjadi kacau balau. Apa Anda pikir rumah sakit ini milik Anda? Jika Anda terus bertindak sembrono, saya akan mengirim Anda ke kantor patroli untuk menemani paman sulung. Kamu, semua orang sudah di sini. Sempurna. Biaya rumah sakit orang tua itu, bayarlah. Kalian semua urus prosedurnya. Kenapa kalian melihat saya? Saya tidak punya sepeser pun. Ini, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Orang macam apa itu? Tapi serius sih. Dasar si miskin buta. Maaf. Aku tidak punya uang untuk menggantimu. Jika kamu mau uang, pergi cari Chen Xiang. Chen Xiang tunggu. Tuan muda, aku salah. Apakah penglihatanku masih menipuku? Kau hanya ceroboh itu saja. Lagi pula, aku teman baik Chen Xiang. Direktur Wang, saya ingin mengubah area Villa Longshan menjadi resor mewah. Bagaimana menurut Anda? Ide Tuan Chen, sangat cocok dengan ideku. Aku akan segera mengaturnya untukmu. Baik. Oh ya, coba telepon ayah lagi. Pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Maaf. Nomor ini. Chen tua ini, tidak terjadi apa-apa padanya kan? Halo, aku mau bayar biaya RS kamar 202. Total 3 li. Saya tidak punya. Tidak ada gunanya memberitahuku. Rumah sakit kami tak boleh ada tunggakan biaya rumah sakit. Kamu bahkan tidak punya 3 li. Kau berani berobat ke rumah sakit Qiancheng? Maksud saya tidak punya uang receh. 1 Film yuan. was translated and Aku. narrated by M Aku Media. akan segera mengambil kembalianmu. Perhatian semuanya. Kita punya 1 yuan yang luar biasa besar di sini. Cepat keluarkan semua uang tunai kita untuk memberi kembalian kepada tuan ini. Tuan ini 9 jiao dan 7 li. Silakan ambil. Banyak sekali uang receh. Di mana saya harus menyimpannya? Ini mungkin devaluasi uang. Satu-satunya kerugian kan? Ayah, Anda akhirnya menelepon balik. Cepat kembali. Kakak dirawat di rumah sakit. Aku. Ayahmu ada di tanganku. Bawa uangnya dan kemari. Kalau tidak aku akan memotong-motongnya. Tuan uang Anda. Orang tua bangka. Kepala sindikat rentenir. Kau sudah sangat tua. Dan kau masih belum melunasi utangmu. Apa sebenarnya maksudmu? Ayah kandung Chen Chen. Aku akan membayar kembali uangnya. Asalkan kau melepaskanku. Aku pasti akan membayar kembali uangnya. Melepaskanmu. Apa kau pikir aku bodoh? Berhenti. Sekarang tidak apa-apa. Seorang anak membayar utang ayahnya. Berani-beraninya Anda menyentuh ayah saya. Cukup bersemangat bukan? Apa kau membawa uangnya? Kau berani menyentuh orangku. Pukuli dia. Pikirkan baik-baik. Jika Anda melumpuhkan saya, Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ini salah ayah karena tidak berguna.
Ayah awalnya ingin mendapatkan sejumlah uang ini, lalu pulang nikmati hidup damai dengan ibumu. Tidak pernah menyangka aku akan ditipu. Berapa banyak ayahan bisa digunakan? Artinya kapan kakakku bisa menggunakannya? Aku tahu kau cemas. Jangan cemas dulu. Penelitian kami masih membutuhkan waktu yang lama untuk uji klinis. Tuan Chen, aku mengundangmu ke sini hari ini. Tepatnya untuk masalah ini. Jika kau dan Tuan Chen tua bersedia, Tuan Chen tua bisa berpartisipasi dalam uji klinis kami. Tentu saja aku bersedia. Aku yakin kakakku juga bersedia. Selain itu, ada masalah lain. Setelah obat ini resmi digunakan, itu akan menghasilkan manfaat ekonomi yang besar. Sebagai Tuan Chen, dari penelitian medis kami, satu-satunya investor, kira-kira kau bisa menerima 40% dari keuntungan. Ini adalah jumlah yang besar. Maafkan imajinasiku yang terbatas. Ini jumlah yang cukup besar. Kira-kira berapa? Diperkirakan secara kasar, itu sekitar 4 kali lipat investasimu. 4.000 yuan. Jumlah yang begitu mengejutkan. Mengapa kamu hanya bereaksi seperti ini? 4.000 yuan. 4.000 yuan. Direktur Wang. Aku memang tidak terlalu pandai mengelola aset. Aku akan mengandalkanmu untuk ini di masa depan. Tuan Chen mohon tenang saja. Aset Anda sudah mencapai Ban Qiancheng kami. 80% dari total aset. Mengelola aset Anda sedang memimpin Ban Qiancheng kami menuju masa depan yang cerah. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Itu adalah kewajiban saya. Kalau begitu aku akan merepotkan Direktur Wang. Chuning, Chen Sheng, apa kau masih ingat? aku ingat. Ada apa? Besok adalah pesta ulang tahun ayahku. Kau sudah berjanji padaku sebelumnya. Banyak hal terjadi akhir-akhir ini. Jadi wajar jika kau lupa. Tapi kau harus datang besok. Mengerti? Dimengerti. Aku pasti akan datang tepat waktu. Bagus ketemu ortu mertuamu. The film was translated and Nona Chu. narrated by M Media. Lama tidak bertemu. Chen Sheng, hari ini kau benar-benar orang yang sama sekali baru. Kalau begitu biarkan dia menjualnya. Aku akan membelinya saja. Bagaimanapun aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan penjahat. Hari ini tidak seperti kemarin. Perhiasan Lumi sedang dalam fase pertumbuhannya. Ini bukan lagi tentang 20% dan 10 yuan itu. Lagi pula, keluarga Shang jelas datang dengan niat buruk. Karena Ketua Chu dengan tulus ingin menjual, dia setidaknya harus menyebutkan harga. Tepat sekali. Saya sudah memutuskan dengan harga 400 yuan untuk menjual saham Luomei. Harga awal 400 yuan. Aku tidak mampu membelinya. Harga ini hanya 5 keluarga besar yang mampu kan? Direktur Hei tidak tertarik pada hal-hal ini. Direktur Wang sepertinya cukup tertarik pada semua ini. Bukankah bank soal arus uang dan uang menghasilkan uang? Siapapun yang membelinya, itu akan menguntungkan saya. Chen Sheng, jangan impulsif. Itu 400 yuan. Bahkan keluarga Shang dan keluarga Su tidak bisa seketika menghasilkan uang sebanyak itu. Aku tahu kamu ingin membantuku, tapi aku tidak ingin kamu mengorbankan dirimu. Ningning, biarkan dia menawar. Aku ingin melihat si miskin ini. Berapa banyak uang yang bisa dia keluarkan? Aku tak percaya setelah ia investasi ke keluarga Su dan mengakuisisi distrik Villa Longshan, dia masih bisa langsung menghasilkan sejumlah besar 400 yuan. Tidak mungkin ada orang super kaya seperti itu di dunia. Kata ingin makan daging angsa, The film was masih harus mengumpulkan translated 400 yuan and sebelum narrated by bicara. M Media. Orang udik, apa kau bahkan bisa menghasilkannya? Aku bukan sesuatu yang bisa dibeli dan dijual oleh siapapun. Chen Sheng, jangan pedulikan dia. Sama sekali jangan menawar. Jika dia mau menawar, biarkan dia menawar. Aku ingin lihat apa yang pemuda miskin ini mampu lakukan. Aku menawar 400 yuan. Siapa orang ini? Sepertinya bukan dari 5 keluarga besar. Siapa orang ini? Dia tak menawar cuma untuk bersenang-senangkan. Ketua Chu, aku bilang aku yang membayar 400 yuan ini. Perhiasan Lume dan Chuning. Aku menginginkan keduanya. Semuanya. Apakah ada tawaran lagi? Jika tidak ada tawaran lebih tinggi dari 400, Tuan Chen akan menerima perhiasan Luomei dan menjadi menantu keluarga Chu saya. Tunggu. Tuan Muda Zhang, aku menyarankanmu untuk lebih berhati-hati. Kau mungkin tidak ingin insiden penjualan tanah terulang lagi kan? Terakhir kali jika bukan, karena kalian semua bersekongkol melawanku. Keluarga Xiang tidak akan
Ditipu separah itu. Apakah Tuan Muda Xiang menderita amnesia? Kaulah sendiri yang menipu keluarga Xiang. Kebetulan ayah Xiang juga ada di sini hari ini. Mengapa tidak mendengarkan apa yang ayahmu katakan? Saya menawar 450 yuan. Keluarga Xiang tidak mungkin bisa menghasilkan 450 yuan sekarang. Ketua Xiang, bercanda seperti ini harus dipertimbangkan peluangnya. Mengapa tidak mungkin? Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Xiang kami akan takut pada trik murahan dan tidak bermartabat Anda? Coba tanyakan saja. Kami telah mendominasi Qianchen selama lebih dari 1 dekade. Kau kira semut kecil seperti kau bisa menyingkirkan kami? Aku menawar. Chen Xiang, apa kamu gila? Dengan kekayaan keluarga yang sedikit itu, bagaimana kau melawan keluarga Xiang? Kamu harus segera pergi. Bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Keluarga Chu rela jual putri demi kehormatan. Tapi aku tidak tega. Chuning, jangan khawatir. Chen Xiang jauh lebih kaya daripada yang kamu bayangkan. Kamu harus percaya padanya. Aku menawar 500 yuan. 500 yuan. Dia pasti gila. Orang ini entah orang gila atau yang belum pernah terjadi sebelumnya Taipan kelas atas. Layak datang hari ini. Adegan ini terlalu seru. 500 yuan. Chen Xiang, kau benar-benar berani menyombongkan diri. Ketua Chu, apa kau tidak khawatir? Apa dia tidak bisa menghasilkan uangnya? Aku mengusulkan kian rumah sakit Qianchen. Ini adalah apa yang dia layak dapatkan. Sebuah proyek medis. Proyekmu itu boros. Anak miskin mampu investasi di sana. Jika Tuan Chen yang bisa mendapatkan 1000 yuan hanya dengan menjentikkan jarinya dianggap anak miskin, maka semua orang yang hadir di sini, bukankah kita semua akan menjadi gelandangan? Ini tidak mungkin. Kekayaan pribadinya bagaimana mungkin bisa menyaingi keluarga Xiang? Maafkan keterus-teranganku, Ketua Xiang. Bahkan jika semua aset keluargamu digabungkan, tidak akan mencapai setengah dari milik Tuan Chen. Pun tidak akan cukup. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Mengapa bertarung semua aset keluargamu? Chen Xiang, kamu benar-benar adalah milik grup Su, pendukung kaya yang tersembunyi. Ini lebih dari sekadar grup Su. Industri medis keluarga He, bank keluarga Wang, dan distrik villa mewah keluarga Xiang, semuanya memiliki investasi modal dari Tuan Chen. Sekarang aset keluarga Chu, Tuan Chen juga bisa dengan mudah mengakuisisi. Aku harus mengatakan, Tuan Chen benar-benar memiliki pandangan investasi yang sangat baik. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Ini juga berkat bantuan Direktur Wang dan kebodohan Tuan Muda Xiang. Chen Sheng, jangan terlalu sombong. Tuan Muda Xiang, hadapi kenyataan. Apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Perlu tunggu keluarga Xiang hancur habis. Baru bahagia. Apakah ada orang lain yang akan menawar? Ketua Zhou. Tidak perlu. Chen Sheng, maafkan penilaianku yang buruk. Sekarang aku mengumumkan bahwa perhiasan Luo Mei diakuisisi oleh Tuan Chen Sheng seharga 1.200. Lagi pula, Tuan Chen akan bertunangan dengan putriku. Dasar orang tua serakah. Apa keluarga Chumu tidak ingin bertahan hidup lagi? Cukup, Ketua Shan? Kau masih mengira dirimu siapa? Kepala dari 5 keluarga besar. Sekarang kau, paling-paling hanya seekor anjing tenggelam. Sebaiknya kau menunduk dan jaga dirimu baik-baik. Bajingan, kau bicara padaku seperti itu. Aku memberitahumu, keluarga Shang kami bisa menghancurkanmu serangga ini dengan 1 jari. Kau berani bicara padaku seperti itu? Ayah kau baik-baik saja. Ayah, ada apa ini? Kalian semua bicara padaku seperti ini. Kalian semua harus mati. Cepat kirim dia ke rumah sakit. Bagaimana jika sesuatu terjadi di rumah kita? Apa artinya itu? Kau punya nyali. Ayah. Chen Sheng. Ingat, kita belum selesai. Kau tunggu saja. Wang Zodong. Paman, aku salah. Tolong maafkan aku, Paman. Bangun. Sepertinya keluarga Wang kita juga harus mengganti. Mungkinkah Tuan Muda Zhang bahkan tidak bisa mengalahkan anak itu Chen Xiang? Aku tidak akan bekerja sia-sia dan berakhir tanpa hasilkan. Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang, sadarlah, Ketua Zhang sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Keluarga Zhang mengandalkanmu. Keluarga Shang? Keluarga Shang apa yang tersisa? Ini semua karena binatang buas Chen Xiang itu. Tuan Muda Zhang, sadarlah, keluarga Zhang belum jatuh. Chen Xiang adalah bagaimanapun juga teman lama kita. Demi persahabatan kita di masa lalu, selama kita tidak memprovokasinya lagi, keluarga Zhang di masa depan masih akan punya kesempatan untuk bangkit lagi. Persetan dengan kasih sayang kita di masa lalu. Nining kabur bersamanya. Aku akan membunuh bajingan itu.
Aku akan membunuhnya. Tuan muda, ada seseorang bernama Liu Ersi di luar pintu yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang dia bibi tertua Chen Xiang. Biarkan dia masuk. Tuan muda Zhang, tolong berhenti minum. Tuan muda Zhang, ada apa ini? Bicaralah cepat jika ada yang ingin kamu katakan. Tuan muda Zhang sebelumnya berjanji bahwa selama aku menyampaikan kepadamu berita tentang Chen Xiang, pasti akan ada hadiah yang besar. Bukankah janji itu harus dipenuhi sekarang? Orang malang atau bukan, saya bersedia membawa semua yang saya miliki dan menyerahkannya di kakimu. Selama Anda mengangguk. Hotel ini di kota ini. Orang ini. Semuanya akan menjadi milikmu. Chu Wuning. Maukah kau menikah denganku? Aku memang. Halo. Ruang VIP toko pengantin. Chen Xiang, aku sudah di toko pengantin. Di mana kamu? Kita sepakat untuk mencoba pakaian hari ini. Kamu tidak lupakan. Saya akan segera ke sana. Nona Chu, ini adalah gaun pengantin yang kamu pilih sebelumnya. Apakah kamu ingin mencobanya dulu? Baiklah, aku akan mencobanya dulu. Kalau begitu aku akan mengambil hiasan kepalamu. Chen Xiang, kamu di sini. Di mana Chu Wuning? Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia bisa pergi? Chu Wuning. Chu Wuning, kamu di mana? Apa kamu sedang bermain petak umpet? Berhenti main-main. Dia mungkin sedang mencoba pakaian. Aku akan pergi memeriksa. Nona Chu. Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Sekarang hanya kerudungnya yang tersisa. Zhang Ming, apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Lama tidak bertemu. Kau merindukanku kan? Lepaskan aku. Maafkan aku. Aku sedikit kasar. Tapi bahkan seperti ini, kau masih cantik. Sebaiknya kamu lepaskan aku. Kalau tidak, Qin Sheng tidak akan melepaskanmu. Baiklah. Aku ingin melihat Chen Xiang. Bagaimana dia tidak akan melepaskanku? Dia menghancurkan keluarga Shang kami. Dan menghancurkanku seperti ini. Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Keluarga Shang hancur. Itu jelas disebabkan oleh tanganmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kau bicara omong kosong. Beraninya kamu bahkan tidak berani mengakui perbuatanmu sendiri. Zhang Ming, kamu adalah seorang pengecut. Bahkan saat kamu marah, kamu hanya menindas seorang wanita. Jika kamu bukan pengecut, lalu apa kamu? Baiklah Ningning. Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu. Bagaimana Chen Xiang mati di tanganku. Chen Xiang. Kejutan 500 yuan lagi. 500 yuan. Terima kasih banyak Ketua Su. Ketua Su, Anda benar-benar penolong di saat dibutuhkan. Anda terlalu baik. 500 yuan ini. Awalnya untuk Tuan Chen. Hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan. Paman, aku keponakan kandungmu. Saat aku menikah, akankah Paman memberiku seluruh grup Su sebagai hadiah? Selain itu, aku juga menyiapkan hadiah kecil. Tas kerja ini dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global. Kau ambillah dan menemukan Shang Ming. Anggap saja ini terakhirku. Hadiah untuk Tuan Muda Shang. Sayang, jangan menatapku dengan tatapan itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan diri.
Kau akan segera menjadi milikku. Kita akan menikah sekarang. Menurutmu apa yang akan dilihat Chen Sheng saat dia tiba? The film was translated and narrated by M Media. Baunya sangat enak. Aku tidak keberatan mengadakan pesta sekarang. Hentikan. Zhang Ming, aku sudah tiba sesuai janji. Lepaskan Chu Ning. Bahkan belum 2 jam. Dan kau sudah menghasilkan 3.000 yuan. Aku sudah menyiapkan 3.000 yuan. Ning Ning, apa kamu baik-baik saja? Jin Xiang, jangan berikan uang itu padanya. Bajingan seperti dia tidak akan menepati janjinya. Siapa bajingan yang tidak menepati janjinya? Buka kotaknya. Buka. Rp3.000 yuan. Tidak kurang 1 sen pun. Tandang kotaknya. Satu tangan memberikan uang, tangan yang lain memberikan orangnya. Bagaimana aku tahu kau tidak akan bermain curang? Aku tidak bisa menggunakan nyawa Chu Ning untuk mengambil risiko ini. Kok aku berani antar uang sendirian? Tuan muda yang takut ambil uang ini. Zhang Ming, pisau itu ada di tanganmu sekarang. Mengapa kamu bertindak seolah-olah aku bisa memaksamu? Pengecut. Ning Ning, jangan takut. Sekarang semuanya baik-baik saja. Ning Ning, ucapkan selamat tinggal pada bajingan ini. Kau sangat menyukainya. Kalau begitu mati bersamanya. Jin Xiang. Jin Xiang. Aku membunuh Chen Sheng. Aku membunuh sampah ini. Kotaku. Jangan bergerak, angkat tangan. Angkat tangan. Kau tidak bisa menyentuhku. Pergi. Zhang Ming itu sudah ditangkap, dihukum karena berbagai kejahatan. Tanpa sekitar 1 dekade, dia tidak akan keluar. Keluarga Xiang ini benar-benar hancur. Keluarga Xiang sudah banyak buat jahat bertahun-tahun. Ini bisa dianggap sebagai balasan mereka. Jangan bahas lagi urusan tidak menyenangkan ini. Pasangan baru sudah tiba. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin.